Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu al-iman bil kutub. Kita tulis dulu di sini. Al-iman bil kutub. Nah, oke ya. Nah, jadi gini teman-teman. Beriman terhadap kutub ya, kitab-kitab. Nah, kita pelajari dari definisi dulu ya. Ya, maksudnya apa sih al-iman bil kutub? Ya, secara definisi maksudnya kita harus gimana nih? Ya, secara definisi iman bil kutub itu artinya apa? Al-i'tiqad al-jazim bi anna Allah Ta'ala anzala min indihi kitaban hidayatan linnas wa rahmatan bihim. Ya, kita tulis dulu sini nih. Nah, oke, sekarang kita bahas dulu satu-satu ya. Definisi al-iman bil kutub. Ya, iman terhadap kitab-kitab. Maksudnya bagaimana? Pengertiannya gimana? Maksudnya al-i'tiqad al-jazim. Ya, kita harus meyakini dengan pasti bi anna Allah tabaraka wa taala, bahwasannya Allah azza wajal anzala ya min indihi kitaban, bahwasannya Allah menurunkan dari sisinya kitab sebagai apa? Hidayatan linnasi wa rahmatan bihim, sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat untuknya. Ingat, definisi dari iman bil kutub apa? Al-i'tiqad al-jazim. Ya, di sini tambahin aja nggak apa-apa. Al-jazim ya, bi anna Allah tabaraka wa taala anzala min indihi kitaban hidayatan linnasi wa rahmatan bihim. Ya. Jadi definisi dari keimanan terhadap kutub itu adalah kita meyakini dengan pasti bahwasannya Allah Azza wa Jal menurunkan dari sisinya kitab sebagai apa? Hidayatan linnas wa rahmatan bihim. Ini yang pertama. Nah, kemudian poin yang kedua yang gak kalah penting di pembahasan al-iman bil kutub itu adalah, nih teman-teman harus tahu ya, bahwasannya apa? La yatimul iman bil kutub illa bitahqiqi bi jumlatan minal umur. Ya. Nih, ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui. Karena kenapa? Karena tidak akan sempurna keimanan seseorang terhadap kutub, ya, terhadap kitab-kitab, illa bitahqiq jumlatan minal umur. Kecuali setelah dia merealisasikan beberapa perkara di bawah ini. Apa aja perkaranya? Nih, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama di sini ya. Nomor 1, al-iman bi annaha munazzalatun min indillahi haqqa. Tulis dulu di sini. Oke. Ini dia. Perkara yang pertama di dalam keimanan terhadap kutub adalah kita juga harus mengimani bahwasannya kitab-kitab suci itu diturunkan dari sisi Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benarnya. Haqqo. Ini garis bawah itu. Ya, dengan sebenar-benarnya. Artinya kitab suci itu emang benar-benar dari Allah. Gitu loh. Artinya apa? Kalau kitab suci itu benar-benar dari Allah, itu artinya kitab suci ini bukan perkataan manusia. Ya, dan juga bukan perkataan makhluk. Gitu ya. Ini benar-benar perkataan siapa? Allah Azza wa Jal, Rabbul Alamin. Gitu ya. Ini perkara yang pertama. Nah, selanjutnya perkara yang nomor 2 nih, yang juga harus diketahui oleh kita selaku seorang muslim. Apa perkara yang nomor 2? Hal nomor 2 yang harus kita ketahui di bab al-iman bil kutub. Nomor 2, al-iman bima alimnahu bismih tafsila. Al-Quran, Al-Injil, At-Taurah, Waz-Zabur. Yang kita tulis dulu sini. Nomor 2, al-iman bima alimnahu bismih tafsila. Ya.
Perkara yang nomor dua adalah kita juga harus mengimani terhadap apa-apa yang sudah kita ketahui namanya secara jelas, secara rinci, sebagaimana sudah dikabarkan oleh Al-Quran, ya, atau dari hadis yang sudah dijelaskan. Seperti apa? Seperti Al-Quran, ya. Seperti apa? Pertama seperti Al-Quran. Kemudian apa lagi? Kitab suci yang sudah kita ketahui nama-namanya. Al-Injil. Apalagi? At-Taurah. Kemudian Az-Zabur. Gitu ya. Nah, nama-nama ini yang sudah kita ketahui, kita harus mengimaninya. Ya. Nama kitab-kitab suci yang sudah kita ketahui seperti Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian At-Taurah diturunkan kepada siapa? Taurat, Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Zabur diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, ini harus kita imani dengan tanpa keraguan. Dan juga nggak kalah penting, ini nggak boleh terlewat nih, ya. Wa ma lam na'lam ismah nu'minu bihi ijmala. Terus di bawahnya ya. Wa ma lam na'lam ismahu nu'minu bihi ijmalan. Ya. Gitu ya. Jadi kita juga kita beriman terhadap kitab-kitab yang sudah kita ketahui namanya maupun yang belum kita ketahui nama-namanya. Juga teman-teman harus ketahui bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sudah banyak yang diubah-ubah, gitu ya. Kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sudah banyak yang diubah-ubah. Adapun Al-Quran, ya, itu Allah yang menjaganya. Jadi nggak mungkin bisa diubah-ubah. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kitalah yang menurunkan az-zikr. Az-zikra apa itu? Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan kita jugalah yang menjaganya. Nah, adapun ya berita-berita yang dinukilkan, ya, berita-berita yang dinukilkan dari Bani Israel, baik yang beragama Yahudi ataupun Nasrani, namun umumnya beragama Nasrani, itu disebut sebagai apa namanya? Israiliyat. Israiliyat. Pernah dengar nggak tuh? Pernah dengar ya? Pasti udah pernah dengar nih. Apa sih Israiliyat? Ya, al-Israiliyat. Ya. Nah, Israiliyat ini sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya adalah berita yang dinukilkan dari Bani Israel, baik yang beragama Yahudi ataupun Nasrani, namun umumnya adalah yang beragama Yahudi. Nah, bagaimana sikap kita dengan Israiliyat? Sikapnya bagaimana seorang Muslim? Nah, nanti sikap kita akan kita jelaskan di video yang berikutnya. Bitaufiq.